pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah bangsa kita, negeri kita. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan akan semakin dinyatakan. Amin. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa pada hari terakhir ada umat Tuhan yang dibagikan ke Tuhan yang semakin kudus, semakin cinta Tuhan. Ya, ada orang yang tidak mencintai Tuhan akan tergeser semuanya. Ini bukan karena Tuhan membenci, tidak, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan umat yang layak buat Dia. Setuju dengan saya? Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita akan mendoakan pentadbisan diaken di Lembang. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika kebenaran itu milik kita, kebenaran itu memerdekakan kita, dan kebenaran itu membangkitkan kita, kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, satu firman Tuhan, saudara sekalian, mari kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, kita sudah belajar tentang pondok Daud. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, kita belajar pondok Daud, bagaimana Tuhan sendiri yang memulihkan pondok Daud, saudara sekalian. Tapi di sisi yang lain, saudara sekalian, Dia bangun. Lewat siapa Dia bangun, saudara? Dia bangun bukan lewat malaikat-malaikatnya, tapi Dia bangun lewat saudara dan saya. Amin, saudara sekalian. Setuju dengan saya? 1 Petrus 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pondok Daud dipulihkan ketika setiap orang boleh percaya kepada Kristus. Ya, tujuannya adalah supaya dibangun kembali pondok Daud. Siapa membangun? Saya percaya bahwa Tuhan membangun. Tapi di sisi yang lain Tuhan butuhkan Anda dan saya untuk dibangun, saudara sekalian. Itu sebabnya dikatakan bahwa biarlah kita semuanya dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani yang karena Kristus Yesus, karena Kristus jadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang saudara sekalian, berarti bahwa gereja Tuhan akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan bangkitkan untuk menyatakan kemuliaannya. Mulai dari bangsa-bangsa, mulai dari gereja Tuhan. Sehingga gereja terus memahami peranan dia. Gereja terus memahami bukannya peranan, fungsi dia, saudara sekalian. Sehingga ketika kita berfungsi dengan luar biasa, seperti yang Tuhan maksudkan, saya percaya, saudara sekalian, maka rumah kemuliaan Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuhan akan pulihkan. Setuju dengan saya? Bahkan Hagai bilang gini, dia bilang, sekali lagi aku akan menggoncangkan ya harta bangsa-bangsa, supaya harta bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan goncangkan semua, ekonomi digoncangkan, kesehatan digoncangkan. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 25, 26, 70 dikatakan bahwa sekali lagi aku akan menggoncangkan, bukan langit, bumi aku goncangkan. Emang Tuhan kurang kerjaan? Dia bukan kurang kerjaan, tetapi itu digoncangkan supaya terbuktilah mana kerajaan tergoncangkan, mana kerajaan tidak tergoncangkan. Setuju dengan saya? Nah, tapi kita harus paham peranan kita. Peranan kita adalah supaya karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Allah dengan takut dan dengan takut hormat kepada Dia. Jadi peranan gereja penting sekali. Nah, hari ini kita akan mentadbiskan diaken. Saya ingin sampaikan kebenaran bahwa mulai dari gereja lah maka pembangunan terjadi, saudara sekalian. Iya. Amin, saudara sekalian. Amin. Ya, apapun keadaan bangsa kota kita, seburuk apapun, saudara sekalian, maka janji Tuhan melalui gerejanya akan dibangun kembali. Ya, di dunia banyak orang pintar, tapi banyak orang tidak berhikmat. Di gereja bukan Tuhan butuhkan orang pintar, dibutuhkan orang berhikmat. Orang berhikmat adalah penuh roh dan penuh firman Tuhan. Orang dunia pintar, penuh dengan ambisi dan cita-cita dia. Tapi anak Tuhan penuh dengan roh, bukannya penuh dengan roh, penuh dengan firman Tuhan, maka mereka penuh hikmat. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama, pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Iya, Kisah Rasul 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada waktu itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolos, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, ketika bertambah banyak murid, banyak orang percaya, dan pelayanan semakin sibuk dan sebagainya, sehingga saudara sekalian di dalam pelayanan itu orang para janda tidak diperhatikan dengan detail, saudara sekalian. Sehingga akhirnya ada banyak sungut-sungut orang karena para janda latar belakang ini tidak dilayani, saudara sekalian. Tapi dengar saya katakan, ketika gereja dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, maka peristiwa itu bukan untuk menghancurkan gereja, tapi untuk menaikkan level gereja, supaya tatanan pola kerajaan Allah ada dalam gereja Tuhan. Setuju dengan saya? Sehingga ketika sungguh-sungguh terjadi, rasul-rasul bilang, kami merasa kurang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin, kalau rasul-rasul ini tidak dekat dengan Tuhan, tidak dengar-dengar akan Tuhan, pasti apa yang terjadi, saudara? Dia tidak memperhatikan kebutuhan banyak orang. Setuju dengan saya? Tapi karena rasul dekat dengan Tuhan, saudara sekalian, ya apa yang terjadi? Sehingga nggak usah ribut semuanya, tetapi dia dapat arahan daripada Tuhan. Doakan juga para penatua, supaya para penatua ketika apapun yang terjadi, sehingga bagi mereka adalah datang kepada Tuhan, cari Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih jawaban, sehingga itu keadaan yang terjadi bukan menghancurkan situasi dan jemaat, tapi justru jemaat semakin naik level. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, rasul-rasul dekat dengan Tuhan, saudara. Karena dekat dengan Tuhan, ketika ada peristiwa terjadi, itu bagi mereka bukan menghancurkan mereka, bukan mengalihkan perhatian mereka, tapi justru tumbuh mereka. Oke, kalau kita tanya kepada Tuhan, ketika mereka tanya kepada Tuhan, dan rasul berpikir, kalau gitu gini aja, pilihlah di antara kalian orang-orang yang untuk tugas itu melayani meja. Dan dipilih orang-orang. Nah, rasul-rasul mengajar yang benar karena mereka tekun dalam pengajaran rasul. Sehingga dipilihlah orang-orang yang bukan sembarangan orang, betul nggak? Halo? Betul nggak? Bukan karena kedekatan, bukan. Benar-benar dipilih orang yang takut akan Tuhan. Karena ternyata 7 orang yang dipilih itu adalah salah di antara daripada 70 orang murid. Jadi Yesus ajar 12 orang, ajar 70 orang, ajar 20 orang. Berarti nilai-nilai yang dimiliki oleh 7 orang murid ini udah sama dimiliki oleh Yesus. Dan sama juga seperti dimiliki oleh rasul-rasul, betul nggak? Diangkatlah 7 orang, saudara sekalian. Sehingga pola pikirnya sama, saudara sekalian. Sehingga ketika dicari, siapa orangnya? Penuh roh. Lah ya mereka lah yang sudah diajar Yesus, betul nggak? Iya, penuh iman. Ya mereka lah. Karena mereka diajar sama Yesus. Mereka bersekutu. Jadi pola pikirnya sama, gaya hidupnya sama, tujuan hidupnya sama. Betul nggak, saudara? Dia mendukung pemimpinnya, bukan memberontak kepada pemimpinnya. Itu benar, saudara sekalian. Nah, jadi hari ini saya tekankan yang pertama bahwa ketika ada meriah terjadi, maka rasul-rasul mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa harus diselesaikan. Dan diangkatlah diaken, saudara sekalian. Kenapa diangkat? Berarti diaken itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Berarti saudara diangkat sama Tuhan bukan buat masalah. Haleluya. Tetapi menyelesaikan masalah, betul nggak? Yang notabene bahwa masalah ini tidak bisa ditanggulangi oleh penatua, betul nggak? Tidak bisa ditanggulangi oleh rasul-rasul. Tapi ada orang-orang yang memiliki kehidupan sama seperti milik rasul, sehingga mereka menyelesaikan masalah. Jadi saudara diangkat sebagai diaken betul-betul untuk menyelesaikan masalah, betul nggak? Ada amin? Apa tujuan terakhir? Coba baca ayat 7, saudara. Saya akan jelaskan. Ayat 7. Kita baca bersama-sama keras. Ayat 7, 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar. Terus. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Lanjut. Iya.
Jadi mereka bukan hanya menyelesaikan masalah janda dan orang miskin, tidak. Tetapi firman tersebar, saudara sekalian. Bukannya firman telah terbesar, murid bertambah banyak. Bukannya murid banyak, tapi orang-orang Kedar Nebayot semakin percaya kepada Tuhan. Itu tujuannya, saudara sekalian. Jadi bukan sekedar untuk pelayanan, tetapi saya mau tekankan, mereka membangun diri mereka dengan benar, saudara sekalian. Sehingga dipilih 7 orang. Nah, sekarang kita lihat siapa itu 7 orang, saudara sekalian. Ya, ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik. Iya, terus kemudian bukan terkenal baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Iya, ayat 4. Supaya kami sendiri dapat mengusahakan diri dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Alkitab katakan Stefanus ini penuh iman dan penuh roh. Berarti Stefanus ini sangat dekat bergaul dengan firman Allah. Betul nggak? Sangat dekat bergaul dengan Roh Kudus. Pada hari-hari terakhir, Tuhan akan memakai umatnya yang penuh firman, penuh roh, penuh firman, penuh roh. Pergaulannya nggak lagi dengan yang lain, saudara. Tapi memang saya akui, gereja mengalami tekanan luar biasa dengan gadget yang ada, saudara. Orang bisa lebih senang bergaul dengan gadget 24 jam. Tapi zaman dulu sudah kata, enggak, kamu harus bergaul dengan firman dan roh. Kalau firman dengan roh berarti punya iman dan punya kekuatan kuasa Roh Kudus, saudara sekalian. Nggak bisa enggak. Dalam zaman sekarang untuk menyelesaikan masalah pelayanan, untuk bisnis pekerjaan, bukan orang pintar yang perlu, saudara. Yang perlu tuh penuh hikmat dan penuh Roh Kudus, saudara sekalian. Roh Kudus dia tak andalkan Tuhan. Penuh dengan hikmat adalah orang-orang yang berjalan di atas firman Tuhan. Karena dengan kepintaran manusia terbatas, kepintaran terbatas, dan itu dasarnya akan goyah. Tapi firman Tuhan satu-satunya yang tidak pernah tergoyahkan, tidak tergoncangkan, saudara sekalian. Kalau setuju katakan amin, saudara. Dan ini yang Tuhan ingin bangkitkan. Dan itu terbukti ketika Stefanus, saudara sekalian, kemudian dia dirajam dan dia dibunuh, saudara sekalian. Benar, dia terbukti bahwa dia penuh Roh Kudus. Mari kita lihat dari pasal 7 ayat 55. Ya, pasal 7 ayat 55. Saya bacakan, saudara. Pasal 7 ayat 55. Ya, pasal 7 ayat 55, demikian firman Tuhan. Ya, ayat 54 harus saya baca. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ini ada embel-embelnya, ada akibatnya. Yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, orang penuh dengan Roh Kudus pasti melihat Tuhan lah, betul nggak? Dan dia melihat Tuhan itu bukan dia lagi pergi ke mall, bukan. Justru lagi sesak mau mati gitu. Haleluya. Lagi menderitanya, saudara. Dia melihat Tuhan, saudara. Bukan lagi happy, lagi menderita. Dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Itu sama kasusnya seperti dia alami oleh Tuhan Yesus. Dia melihat Bapa, saudara sekalian. Berarti apa yang dialami oleh dia, saudara sekalian. Dan yang luar biasa, saudara perhatikan, khotbah Stefanus nggak jauh beda dengan khotbah yang dilakukan oleh Petrus, saudara sekalian. Berarti kalau dia nggak punya kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin khotbahnya sama. Emang dia khotbah di YouTube, dia tiru? Nggak, saudara. Tapi pewahyuan sama karena pergaulan dia dengan Tuhan. Jadi pergaulan daripada Petrus kepada Tuhan, ya, itu sama dengan pergaulan Stefanus kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikan firman Tuhan, isinya, pesannya, kontennya nggak jauh beda seperti apa yang disampaikan oleh Petrus, saudara sekalian. Padahal Stefanus bukan di antara 12 orang, dia di antara 7 orang murid, saudara. Tapi karena dia membangun hal yang benar, saudara, sehingga apa yang terjadi? Khotbah Petrus, dia pilih khotbah juga. Karena pewahyuan tentang pribadi dialami oleh dia khotbah, sehingga itu menyentuh hati orang banyak. Dan hal yang sama menyentuh hati orang banyak juga ketika Petrus khotbah. Petrus nggak mati, dia mati. Ketika dia mau dibunuh, saudara, dia melihat Allah yang luar biasa.
Itu orang kalau bukan dekat dengan Roh Kudus, nggak mungkin saudara sekalian. Dia bisa bilang gini, Tuhan bunuh aja mereka semuanya, betul nggak? Daud aja pernah ngomong begitu kok, begitu. Tuhan hancurkan mereka semuanya, orang-orang fasik semua, betul nggak? Dia nggak bilang demikian. Sehingga muncul ayat 58, ayat 59, saya bacakan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal ia. Loh kenapa? Kenapa? Karena dia membuktikan dan konsisten. Dia hidup dengan iman, hidup dengan firman Tuhan, hidup dengan kuasa Roh Kudus sampai akhir hidupnya sekalian. Paulus pernah tegur jemaat Galatia. Jemaat Galatia, kamu tuh keterlaluan, memulai dalam roh, mengakhiri dalam kedagingan. Betul sekalian. Maka banyak anak-anak Tuhan sekalian hidupnya abu-abu sekalian. Sekarang nggak bisa abu-abu, kuning-kuning, putih-putih, hitam-hitam sekalian. Dan Tuhan akan katakan bahwa akan ada pada terakhir yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar sekalian. Apakah aplikasi? Enggak. Supaya ada perbedaan antara gereja Tuhan bukan gereja Tuhan. Supaya ada perbedaan antara mall dengan gereja, sehingga orang datang ke gereja, dari mall keluar mereka ke gereja, betul nggak saudara? Haleluya. Zaman sekarang orang kalau udah ibadah minggu kan tujuannya ke mall, betul nggak? Di Bandung aja di sini nggak ada mall. Di Lembang. Orang ke mall kan mau istirahat, kerja Senin, Selasa sampai Sabtu, Jumat kerja. Minggu tuh udah mau kerja, maunya happy terus ya. Salah, nggak salah, tapi itu bukan yang utama. Dulu mah nggak apa-apa, sekarang nggak boleh begitu lagi, betul nggak? Lah kalau kau begitu dulu begitu sekarang begitu, apa perubahannya kau ikut Yesus? Betul. Nggak amin saudara. Harus makanan keras sekarang saudara. Bagi saya sih bukan boleh nggak boleh, bukan boleh nggak boleh, tetapi saudaraku sekalian, kita dikejar waktu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga Stefanus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, saudara sekalian. Dan sorry ya, dia nggak boleh ngerjakan ini. Dia diaken, kerjaan dia ngurusin janda, fakir miskin, titik. Tapi karena dia penuh iman, dia naik level, saudara. Dia dipromosikan sama Tuhan. Itulah yang dialami oleh Stefanus. Itu yang dialami oleh Filipus. Filipus kan dia pelayanan meja. Tapi enggak, mari kita lihat pasal yang ke-7. Ya, mari kita lihat pasal yang ke-7. Ya. Saya baca ayat 4. Pasal 8. Filipus di Samaria, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semuanya dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Ini mah bukan pekerjaan mereka. Ini mah pekerjaan rasul, saudara sekalian. Mereka ngambil bagian rasul. Loh kenapa? Karena mereka hidupnya penuh roh dan penuh hikmat. Roh yang memimpin mereka. Mereka bukan dipimpin oleh ketauratan mereka. Sehingga akhirnya Filipus memberitakan di Samaria. Lebih ladan lagi. Dia dengar suara Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus bilang begini. Dia berkata kepada Filipus, supaya Injil diberitakan kepada orang Ethiopia, saudara. Sida-sida di Ethiopia. Sida-sida Ethiopia juga bertobat, saudara. Inilah diaken yang Tuhan maksudkan, saudara. Bukannya untuk ngurusin gereja, tapi sampai firman Allah tersebar di mana-mana. Tuhan yang promosikan, Tuhan angkat. Gitu. Kalau ini terjadi, orang akan bilang, saya mau kayak gitu. Saya nggak mau kayak gini. Betul nggak? Di mana-mana orang banyak kerjanya datar, saudara. Tapi Tuhan nggak mau yang datar. Tuhan selalu naiki anak tangga ke tempat tinggi. Setuju dengan saya? Sehingga dia akan penuh roh, penuh iman, penuh hikmat. Kenapa penuh hikmat? Pasti berdoa Roh Kudus. Otomatis penuh roh, penuh iman, penuh hikmat. Otomatislah orang yang terkenal baik. Betul gak? Masa orang penuh Roh Kudus nggak terkenal baik, betul nggak? Tapi banyak orang dunia terkenal baik, tapi nggak penuh roh. Betul. Sehingga di bawah dikatakan, saya nggak usah buka. Diaken itu adalah mereka harus begini, 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 begini. Pernah bacakan? Ya. Itu pasti terkenal baik. Dan tujuan yang paling terakhir adalah supaya Injil diberitakan kemana-mana. Inilah tujuan terakhir diangkat diaken, menyelesaikan masalah gereja. Yang kedua, lebih dari itu,
supaya melalui mereka Injil Kerajaan Allah sampai kemana-mana. Ya, sekali lagi mereka terhubung dengan sebuah namanya pemuridan. Hubungan bapak dengan anaknya kuat sekali, saudara. Sehingga ketika hubungan ini kuat, saudara, mereka melakukan apa menjadi pandangan, apa menjadi pola, apa menjadi tujuan, apa menjadi agenda daripada rasul-rasul, saudara. Sehingga rasul-rasul gak bentrok dengan mereka. Dan terbukti ketika rasul-rasul mengangkat mereka, mereka gak ngomel, mereka siap untuk berangkat, saudara. Dan yang paling terakhir adalah melalui hidup mereka Injil diberitakan. Kerinduan Tuhan pada pagi hari ini, ketika diaken siapapun kau diangkat, Injil semakin disebarluaskan. Ya, oleh karena itu, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada engkau, 2, jangan biarkan. 1, jangan biarkan 1, jadikan 2. 2, jangan dibiarkan 2, jadikan 4. 5, jangan dibiarkan 5, jadikan 10. Ya, baru tulisannya RIP, RIP, sudah selesai. Rest in peace. Habis, betul nggak? 1 jadi 2. Jangan gini, 1 nggak jadi 2. Terus rest in peace, betul nggak? Ya nggak bisa lah, betul. Ya nggak peace maksud saya. Rest iya, tapi nggak peace. Betul nggak saudara? Iya kan? Tapi selesai. Itulah yang dialami oleh Stefanus. Stefanus tahu panggilan Tuhan. Filipus tahu panggilan Tuhan. Dan yang lebih keren lagi, saudara perhatikan. Filipus itu punya anak perempuan. Bernubuat lagi, saudara. Akhirnya bergerak. Iya, saya nggak bisa menjelaskan Timon, Nikanor dan sebagainya, Prokorus, nanti ada kapan-kapan saya menceritakan. Tapi saudaraku sekalian, yang luar biasa yang saya menjelaskan bahwa sebagai diaken adalah menyelesaikan masalah. Naikkan levelmu. Engkau bukannya menyelesaikan masalah, tapi supaya melalui engkau Injil Kerajaan Allah disampaikan di mana-mana. Ya, terakhir, mari kita lihat 2 Timotius 1 Timotius 3. Iya, saya bacakan saja ya, ayat 8. Syarat-syarat bagi diaken, demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara iman dalam hati nurani mereka yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat. Jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik. Tolong bedakan antara mencari kedudukan dengan beroleh kedudukan. Iya. 1 Timotius 3 ayat 13. Iya, 1 Timotius 13. Karena mereka melayani dengan baik, bukan mencari kedudukan yang baik, tetapi apa? Beda nggak? Jadi ketika saudara bangun dalam kelompok pemuridan, hidup dengan firman dan kuasa Roh Kudus, penuh iman dengan berhikmat, jalani semuanya, engkau tidak mencari kedudukan, tetapi akhirnya engkau beroleh kedudukan. Setuju dengan saya? Dan hari ini saya merasa bukan engkau mencari kedudukan, tapi engkau beroleh kedudukan. Artinya engkau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Terimalah kepercayaan itu, lakukanlah apa yang sudah kau bangun, terus bangun. Nilai-nilai ilahi yang kau sudah bangun, terus bangun. Jangan digeser, jangan kompromi oleh dunia ini. Jangan kompromi dengan apa yang kau lihat dan kau rasakan. Tetap konsisten. Maka pada kali yang terakhir, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan akan diberikan buat engkau. Apa itu mahkota kehidupan? Jiwa-jiwa yang banyak itu diberikan pada kita. Karena kita ke surga, nggak bawa harta kita, nggak bawa tabungan kita, deposito kita nggak bawa. Iya, harta kita bawa, kitanya bawa mahkota. Mahkota kita itu adalah jiwa-jiwa yang kita persembahkan pada Tuhan. Setuju dengan saya? Oke, itulah yang saya ingin sampaikan. Dan biarlah saudara sekalian. Oke, satu lagi.
Sehingga kali terakhir, setelah kebenaran dipahami, maka mereka datang kepada rasul-rasul. Rasul-rasul menumpangkan tangan as mereka dan mendoakan mereka. Apa tujuannya? Kuasa anugerah dialirkan, kekuatan dialirkan. Apa yang dialami oleh rasul-rasul itu, dialami juga yang namanya diaken yang diangkat itu. Itu sebabnya kelakuan pekerjaan Stefanus, kelakuan pekerjaan Filipus nggak jauh beda dengan apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Keren, luar biasa. Ini harus kita bangun. Sehingga nanti saya yakin Filipus juga membangun hal yang sama ke bawahnya. Terbukti anak-anaknya bernubuat, anak-anak perempuannya. Stefanus dia meninggal muda karena dia langsung meninggal dunia. Tapi Filipus lanjut terus sekali. Dan saya yakin lanjut lagi. Sehingga tidak ada generasi yang lost, yang hilang. Tapi generasi itu dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Engkau bukan mencari kedudukan yang baik, tapi beroleh kedudukan yang baik karena apa yang kau bangun selama ini. Mari kita sembah Tuhan. Inilah rinduku kepadamu.